Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Mohon maaf ya, videonya lama juga tidak tayang. Banyakan tidur mungkin ya, atau melakukan pekerjaan yang lain. Kali ini saya akan memaparkan tentang akreditasi program studi. Ya, sebenarnya kan ini kan prodi baru ya. Jadi kalau ditanya apa sih akreditasinya? Sekarang tuh kalau skema di punyanya Dikti, prodi baru itu waktu pertama kali ditetapkan sebagai prodi baru boleh bisa melakukan kegiatan operasionalnya itu memiliki terakreditasi minimum. Nah, setelah 2 tahun berdiri itu diminta melakukan ya bentuk evaluasi lah dari prodi apakah layak atau tidak, dan bentuk evaluasi itu untuk mendapatkan keakreditasi yang dibutuhkan. Misalkan dalam 2 tahun bisa lompat ke B, bisa ke lompat A, itu bisa-bisa saja ya, tapi dilihat dulu dari dokumen yang ada. Jadi saat ini teknik kimia terakreditasi minimum menuju akreditasi dengan huruf mutu. Kalau sekarang tuh bukan ABC ya, sebenarnya kayak unggul, baik, seperti itu. Jadi diubah dari huruf dari kayak angka mutu ya, misalnya A B C D E gitu. Pertamanya angka terus jadi huruf kalau dinilai. Tapi kalau di sini tuh kayak A itu unggul, B itu apa, C itu apa ya. Tapi di sini kajian saya bukan kepada semua yang ada di dalam PDF ini. Saya ingin mengarahkan kepada siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penyiapan borang akreditasi ini. Tentu kalau ditanya itu pasti adalah prodinya. Prodi itu maksudnya kaprodinya. Kaprodinya ini akan menggiring semua dosen yang mengajar di teknik kimia. Dosen yang ngajar teknik kimia siapa? Ya bisa orangnya dari teknik kimia sendiri. Terus juga kayak dosen MKWU atau dosen di luar program studi, misalnya kayak ada Pak Wagiono, ada Pak Sutrisno, terus ada Pak Sayan dan kawan-kawan. Jadi kita mengumpulkan data-data, dan data-datanya apa aja? Lumayan banyak ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu datanya apa, tinggal kita mintakan sebenarnya. Dan ini sesuatu yang baru kah? Bukan. Saat pendirian prodi itu, kita juga mengalami beberapa transisi. Jadi awalnya 7 kriteria jadi 9 kriteria. Dan itu sempat mahasiswa itu kan ngomong gini, "Bu, akreditasi kita B dong, Bu. Jangan C gini. Hello, kalau situ titip pesan lah segala macam, coba ditanya situ sudah melakukan apa ya, karena sebenarnya untuk menjadi suatu universitas yang bagus, untuk menjadi sebuah prodi yang bagus, itu juga kerjasamanya yang banyak. Siapa aja yang kerjasama yang banyak? Ya siapa yang terlibat di dalam? Ya bukan dosen doang dong, mahasiswa juga akan ditanya. Jadi kajian saya adalah tentang akreditasi program studi dengan segmennya mahasiswa. Oke, tapi saya tetap akan berikan step by stepnya di sini, tapi nanti juga akan dibahas lebih intinya ke mahasiswa ya. Oke, ini bisa kamu download ya, karena kalau mahasiswa saya sudah berikan ya dari grup. Jadi sebenarnya bukan LKPS doang, jadi ada LED ya. LED itu apa? Laporan evaluasi diri. LKPS itu laporan kinerja program studi. Kalau yang di LKPS itu lebih kepada dokumennya. Kalau LED itu nanti akan ada lagi deh ya, karena saya belum buka PDF-nya, nanti lebih jelas. Jadi lebih mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan dan bagaimana mencapainya, seperti itu LED. Oke, nanti dia ini daftar isinya. Jadi ada 8 item di sininya ya, walaupun itunya aslinya tuh 9 kriteria lah. Terus di ini halaman muka, ini kayak template-nya ya kalau kita bilang. Oke, di sini ada identitas pengusul. Di sini dia nanya juga, di sini ada perguruan tingginya siapa, kita itu di bawah fakultas apa, jenis program studinya itu S1 atau D3 atau D4. Terus nama program studi kita apa, alamat, ini segala macam. Terus dia nanya juga nih nomor SK pendirian perguruan tinggi, tanggal SK pendirian perguruan tinggi. Terus siapa yang tanda tangan saat pendirian perguruan tinggi itu, pejabatnya siapa. Terus dia nanya lagi nomor SK pembukaan program studi, terus tanggal SK pembukaan program studi, terus siapa pejabatnya. Nanya di sini ya. Dan ini dari mana Bu datanya ya? Ada, dicari. Kalau udah sering mengurus prodi, dia tahu ini kemana ya, ke SK, terus dapat SK-nya dari mana, bisa cari searching, bisa juga datang langsung ke Unsika. Nah, tahun kapan terima? Tentu dong, kalau di teknik kimia kan 2018. Peringkat terbaru. Nah, ini kan kita nggak bilang C, B, kita tuh awalnya terakreditasi minimum. Nah, terus kita juga harus memberikan daftar program studi yang ada di unit pengelola fakultas. Fakultasnya siapa? Teknik. Berarti di bawah teknik itu ada prodi apa aja, itu dilaporkan.
Nah, di sini ditanya juga ada status peringkatnya, tanggal SK-nya, tanggal kadaluarsanya, dan jumlah mahasiswa saat tes. Itu berarti tahun sekarang. Nah, di sini juga suruh melampirkan SK perguruan tinggi, SK pembukaan program studi, SK keputusan program studi terbaru, lalu diisi juga mahasiswa aktif dari semua prodi. Oke, ini adalah identitas penyusun, siapa di sini ketuanya, wakil ketuanya, ya segala macam, tanda tangan lah di sini ceritanya yang di kotak. Lalu ada borang indikator kinerja utama, ini bagian kerjasama. Mungkin sekarang ya mungkin saya di sini lah ya sebagai bentuk klarifikasi juga dari apa yang saya lakukan di prodi, misalnya kenapa kita kerjasama dengan Sekai, kenapa kita kerjasama dengan PT KAU, dan kenapa kamu harus ikut dengan program saya, karena itu salah satunya adalah bentuk kerjasama yang sebenarnya ditanyain di LKPS. Pendidikan, mungkin Sekai Elite, kita buat program yaitu speaking dan bagian grammar basic. Nah, itu masuk ke dalam pendidikan. Ya, sekarang paham ya kenapa itu dibuat program. Dan di sini kerjasamanya maksudnya keberlanjutan ya, bukan hanya semester ini doang, besok tuh jalan ya. Jadi per semester, karena kan kita punya speaking itu 4 level, basic itu cuma 2 level, jadi itu akan terus jalan ya. Kalau bisa kayak besok mulai basic 2, basic 1 juga jalan ya, seperti itu. Makanya kuliahnya akan diatur jadwalnya segala macam agar tidak terjadi crossing ya, jadi cross section seperti itu ya. Nah, yang penelitian kita belum ada sih, nanti juga kita mau coba carilah di LIPI mungkin atau PT KAU yang mungkin kita juga bisa riset bareng. Nah, pengabdian kemana aja nih pengabdian? Kemarin yang desa itu belum tindak lanjut lagi ya, dan harusnya punya ini. Dan harapannya desa binaan yang saya punya itu bisa berkelanjutan, harapannya ya. Dan tentu di sini dokumennya apa aja yang dibutuhkan. Ada surat penugasan, ada SPK, ada MO, dan di sini MOU itu bukan yang memayungi ya. Karena MOU itu kan sebelum turun SPK itu MOU dulu. Nah, realitanya dari MOU pelaksananya adalah SPK dan kawan-kawan lah ya. Nanti kita setidaknya beberapa program kerja yang saya jalankan itu sudah jalan, tinggal memenuhi dokumen kayak SPK-nya, MOU-nya kan, itu jauh lebih enak ya dibanding kita sudah MOU tapi nggak ada pelaksanaan. Itu jauh lebih bahaya. Lebih baik kita action dulu di jalan, baru kita lakukan kayak dokumentasinya ya. Makanya kalau misalnya lagi ada kamu terlibat dalam suatu acara di teknik kimia, mbok ya foto, mbok ya buat redaksi, buat berita di website segala, jadi membantu saya karena capek juga kali ya ngurusin semuanya. Jadi kamu kontribusi ya, dan kadang-kadang kan kita juga harus membuat video segala macam. Jadi kamu sebagai mahasiswa jangan hanya mengejar prestasi saja, tapi juga bantu di prodi. Misalnya, wah ini acara bagus nih ya seperti yang kemarin kita dapat beasiswa Pertamina, dapat slot 2 orang ya, lolos segala macam, bukan slot ya, yang lolos 2 orang, dan itu bisa kamu terangkan persiapan kamu waktu wawancara, sehingga itu bisa kita upload di channel YouTube DCU. Di situ menjadi pembelajaran bersama. Oh, nanti kalau tahun depan kalau misalnya adik kamu atau teman kamu, oh modelnya persiapannya kurang lebih begini, dan kamu harus bisa improvisasi dengan arah kamu. Jangan kamu dapat video itu, wah saya harus melakukan ini, jangan seperti itu ya. Jadi kamu menelaah kembali dan mengembalikan dengan situasi kamu. Bagaimana nih? Jadi video itu menjadi kayak ide baru ya ke kamu. Jadi kamu melakukan pembaharuan terhadap apa yang kamu butuhkan, bukan yang seperti ya udah gue ikutin, gue tiru segala macamnya. Itu bukan seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini mahasiswa, jadi mahasiswa itu harus diketahui tahun 2018 sudah ya tampungnya berapa, terus yang daftar berapa, yang lulus seleksi berapa, segala macam. Terus nanti tahun 2019 tuh sama seperti itu, ini dihitung. Yang ini saya tampilkan data kosong ya, kenapa? Nggak enak lah ya, maksudnya ada beberapa tulisan punya dosen segala macam kan, bukan untuk ditebar-tebar ya maksudnya. Jadi ini hanya kosong. Kalau yang di prodi mah ada tulisannya ya. Lalu di sini mahasiswa asing, nah ini dia ya. Kalau saya sih harapannya ya mahasiswa kita bisa keluar, yang dari luar bisa ke kita. Nah tapi kalau misalnya yang dari luar gak dapet, ya mungkin suatu saat nanti mahasiswa kita yang akan keluar ya, itu ya. Seperti ya, kalau ini nggak terisi ya sudahlah, tidak apa ya, maksudnya kita juga berupaya. Lalu ini sumber daya manusianya, ini yang dosennya ya, ditanya ini, data sebanyak ini. Jadi semua dosen yang mengajar itu ditanyakan ya. Nah ini, yang ini nggak usah terlalu detail ya. Oke, ini
Terus ini ada kebutuhan datanya apa aja. Terus ini dosen pembimbing utama tugas akhir. Nah, berhubung kita belum punya, jadi itu kosong pastinya. Tapi sesuai janji saya, akhir semester 2 itu akan diploting dosen pembimbing KP dan TA-nya dan perusahaannya. Tapi perusahaannya tuh kayak pupuk. Nah, pupuknya terserah deh mau pupuk mana ya. Segala macam kamu yang tinggal setting dengan tim kamu dan kita akan membuat itu secara tim. Lalu kamu juga apa tuh namanya tuh yang TA semester 4 itu akan disetting timnya berapa ya, dan kamu udah dapat pembimbing utamanya siapa, seperti itu ya. Jadi kita prepare-nya dari sana. Jadi dari sekarang kamu sudah setting kamu akan perancangan apa segala macam, dan harapannya kan kalau 2018 kan belum ada list apapun, jadi arti kata judulnya akan diseleksi sendiri ya, jadinya nanti akan kita cek kembali. Oke, di sini ya. Nanti yang bisa jadi dosen pembimbing utama ya tentunya yang berkeilmuan teknik kimia dan punya, kalau kemarin sih aturannya harus lektor ya, itu dia ceritanya ya. Tapi kalau nunggu setahun saya sudah tahu siapa aja posisi yang ke lektor ya. Selebih dari itu tidak bisa karena dia belum lektor ya. Itu sih ya kalau ceritanya. Kalau dia pembimbing kedua sih nggak masalah, kita ngikutin aturan yang ada, bukan aturannya sebenarnya, pembawaan dari borang sebenarnya ya. Jadi diharapkan yang menjadi pembimbing utama adalah yang punya jabatan lektor. Kalau dilihat dari itu berarti kemungkinan yang nanti jadi pembimbing utama itu ada 4 orang. Yang lainnya tuh akan yang berkeilmuan teknik kimia doang ya. Jadi kalau teknik kimia 6, yang jalan cuma 4 karena 2-nya pasti masih asisten ahli. Belum yang satunya itu ya. Jadi itu sih ya, karena ngikutin aturan saja. Oke, terus ini ekivalen waktu mengajar penuh ini nggak usah karena ini urusannya sudah di bagian prodi ya. Terus ini dosen tidak tetap. Nah, kita nggak punya. Sebenarnya kemarin saya udah ngajukan 2 orang yang dari kalangan industri. Jadi dia per semester pasti ngajar ya, harapannya seperti itu. Cuman kalau itunya belum jalan-jalan ya kita buat aja tetap ya kuliah umum segala macam, walaupun dia dengan WFH kita bisa pakai. Nah, untuk ini mungkin bagian ini bisa di speakernya agak lebih kencang volumenya ya. Tolong ketika kamu punya video seperti ini coba kamu putar di depan orang tua kamu. Saya minta tolong, salam kenal dari saya adalah pengelola dari program studi teknik kimia, saya Desi. Saya meminta tolong kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kepada mahasiswa saya yang mungkin work from home, belajar juga dari rumah, untuk dibantu Bu, Bapak untuk mereka memiliki internet. Kalau saya sarankan adalah bukan kuota tapi internet. Mungkin berat ya buat sebagian orang, tapi itulah salah satunya cara untuk membantu pembelajaran mereka. Sebenarnya nggak hanya karena work from home ya sebenarnya ya, karena kita sudah internet tuh sudah sesuatu hal yang murah, jadi tidak lagi jangan berurusan dengan kuota sebenarnya kalau saya sarankan. Kenapa? Mungkin mereka bisa belajar di teknik kimia di lab lah, ada internet gratis segala macam atau hotspot, tapi ketika mereka di rumah mereka tidak bisa mengakses karena kebutuhan itu adalah sesuai ya, misalnya hari ini saya mau butuh di jam ini kan nggak mungkin dia ke lab. Jadi tolong Bapak Ibu juga memahami mahasiswa. Kalau saya pernah bercerita ke mahasiswa saya, zaman saya agak lumayan pelik lah ya, internet itu cukup sulit dulu ya. Beli modem 900.000, internet itu 1 giga 150.000. Itu pun hanya bertahan 2 minggu. Itu hanya saya yang menggunakan ya. Belum ada yang model kayak dulu wifi segala macam ya, jaringan internet belum ada. Kalau nggak sengaja kemarin adalah salah satu mahasiswa saya di grup teknik kimia itu menuliskan ada nih langganan internet 10 Mbps punyanya perusahaan internet punyanya Indonesia lah ya, di situ sekitar 300.000. Mungkin itu berat, tapi Bapak Ibu dengan 300.000 1 bulan itu dia bisa mengakses berbagai kebutuhan dia. Nggak hanya kuliah saya, mungkin juga untuk belajar materi-materi yang lain atau juga drama Korea kali ya. Jadi untuk bagian ini bisa kamu ulang, kamu kencengin, kamu jelaskan ya. Saya harapkan dengan orang tua ini bisa menjadi bagian beritahulah ke orang tua kamu butuh internet untuk kuliah, karena kamu akan haus sangat ilmu. Kalau saya bilang kalau dulu kami terbatas sekali dengan ya internet itu apa ya, ngirim file dengan email saja kami butuh ke warnet dan itu butuh usaha yang lebih ya saat itu ya. Kalau sekarang tuh semua mengerjakan dengan ya, kalau saya sih work from home, handphone dan laptop harus online. Dan itu work from home itu bukan dari jam 8 sampai jam 4 sore, enggak. Hampir setiap waktu ya, bahkan subuh kalau nengok, kecuali tidur ya segala macam. Jadi
Moga orang tua kamu paham, mau work from home nggak work from home, sudah sebaiknya ada internet di rumah sebenarnya ya. Oke, itu aja dari saya ya Bapak Ibu, moga anaknya bisa dibantu untuk itu. Jadi saya juga gampang kalau untuk mengkoordinasikan secara langsung, nggak lagi harus nemuin di kelas, jadi saya bisa juga dengan virtual ngobrol langsung ya. Terima kasih ya, karena nanti akan ada ketahuan apa sih peranan mahasiswa di akreditasi. Jadi saya sudah pernah bilang ke kalian, tidak ada hubungan dengan himpunan ya, tidak ada himpunan. Itu juga karena di sini kontennya nggak ditanya himpunan yang ngapain, enggak, yang ditanya itu tentang kamu, mahasiswa, dosen, sudah mahasiswa dosen ya ke sana. Oke, ini dosen tidak tetap ya, ini ya kalau nggak ada Pak Barita dengan Pak Eko nanti kita masukkan ke kuliah umum saja, kuliah tamu dan kawan-kawan ya. Oke, di sini terus ada dosen industri praktisi, ini kita tidak masuk karena ada diploma 3 dan sarjana terapan, ini kontennya, saya lewat. Ada kinerja dosen, di sini pengakuan rekognisi, ini kamu tidak perlu tahu ya, ini kayak capaian dosen lah ya. Wah, dosen udah kemana aja nih, kayak kamu ikut lomba apa segala macam. Jadi dosen ditanya, kamu juga ditanya ya. Oke, di sini ya saya lewat. Di sini ada penelitian dosen kita ya, dari skema perguruan tinggi, dari uang pribadi mandiri, dari dikti dan kawan-kawan. Tentunya nanti akan ditanya mahasiswa yang terlibat ya. Terus ada juga pengabdian, ditanya lagi ya, ini kesannya tuh dosennya tuh aktif nggak sih, nggak dapat dana. Bisa juga dia pengabdian dengan mandiri, yang Kemen saya lakukan sih dengan Ian, dengan Mbak Kamila, Mbak Fitri, Mbak Ulfa, itu mandiri ya, saya lakukan sendiri. Maksudnya dana sendiri, bukan sendiri maksudnya ya. Lalu di sini juga publikasi ilmiah, mungkin ini yang udah saya gaungkan di teknik penulisan ilmiah ya. Ini dari skemanya dosen ya, kalau mahasiswa nanti dibawa aja lah ya. Terus ini yang pagelaran ya, untuk dari sisi publikasi ilmiahnya. Terus yang ini yang ini ya karya ilmiah yang disitasi. Jadi misalnya saya punya publikasi, terus ada orang yang men-cite itu ke dalam draft artikel dia dan publish saat itu ya. Ini ada di mana tuh? Di Google Scholar ya. Terus ini produk jasa DTPS yang diadopsi. Jadi kalau punya produk terus sudah kita hakikan, terus nanti dipakai oleh bidang industri, siapa yang pakai? Biasanya ada klaim, jadi mereka membayar royalti seperti itu. Terus ini ada luaran penelitian, apa aja, ada HKI yang paten, HKI hak cipta. Kalau yang ini berproses sekitar tahunan lah, kalau yang ini bisa lah 1 minggu ya. Tergantung dari apa yang kamu punya. Kamu bisa buka dulu websitenya HKI, di situ apa aja yang punya ya, karena cukup banyak banget HKI itu ya. Oke, di sini terus ini ada terus ini keuangan dana ini, wah nggak usah lah ini ya, udah urusan dapur ya. Ini kurikulum, ini juga masih urusan dari kita juga. Terus ini integrasi ya, penelitian. Jadi penelitian yang kemarin itu akan ditanyakan dengan apa sih namanya, dengan dimasukkan ke dalam mana gitu. Misalnya saya penelitian dan ternyata tuh hubungannya dengan operasi teknik kimia ya. Jadi bukan penelitian yang di luar teknik kimia. Jadi ini tuh lebih ngarah ke bidang kalian yang ada di teknik kimia. Jadi seperti itu modelnya. Nanti saya bukakan yang HKI ya. Tuh dari tadi ini enggak ini toh. Mohon maaf ya, enggak senang aja kalau bagian tuh kebuka gini tuh ya. Enggak pantas aja. Mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya ada penelitian terus integrasinya apa, itu pasti ditanyakan ke mata kuliah apa, bentuk integrasinya apa nih, kayak gini buku ajar, kok ini segala macamnya. Itu bentuk penelitiannya diintegrasikan. Kepuasan mahasiswa, nah ini mungkin yang kemarin yang diminta ya. Harusnya sih tiap semester diminta ya. Dan itu karena beda klausul-klausul jadi berubah-berubah. Jadi ini tolong diisi dengan baik dan benar, karena jadi prodi bisa melakukan tindakan kebutuhan apa yang kamu ini. Jadi kalau ada pelaporan seperti ini, harapannya pengajarannya jauh lebih baik sebenarnya ya. Dan harus eksplisit di situ, kamu mau apa-apa jangan berputar-putar kalimatnya ya. Di sini keandalannya. Terus ini, dan ini akan dipecah menjadi beberapa pertanyaan yang enggak hanya seperti ini karena ini terlalu luas ya. Terus empati, tangible.
Nah, ini mulai nih penelitian yang melibatkan mahasiswa. Nah, kalau kemarin sih 2019 saya memang melibatkan beberapa anak. Di situ juga saya lampirkan surat tugasnya dari LPPM Unsika. Dan itu kan kebetulan saya lagi pakai yang hibah internal ya. Ini saya menceritakan dari saya maksudnya ya, karena yang di pengalaman di saya. Terus waktu tahun 2018 itu sebenarnya saya ada pengabdian di Dikti. Mahasiswa yang saya libatkan bukan teknik kimia, ternyata itu oke. Di sini dia tidak menjelaskan secara eksplisit mahasiswanya mahasiswa mana ya, tapi dia bilang melibatkan mahasiswa program studi ya. Nah, sini kan tidak bilang program studi yang sedang diakreditasi, jadi bisa jadi kan pengabdian itu kan jadi kayak lintas ilmu ya, lintas ilmu. Jadi bisa aja saya misalnya join dengan orang hukum misalnya ya kan, pasti melibatkan anak teknik kimia dan hukum, dan itu bisa diakui. Jadi kalau saya kemarin memang yang di penelitian itu kebutuhannya dengan anak teknik kimia, saya ambil teknik kimia. Sebelumnya saya penelitian dan pengabdian meminta tolong bantuan dari mahasiswa teknik elektro, karena kebetulan saat itu mahasiswa saya kan belum lahir teknik kimia ya, jadi saya memberdayakan yang ada. Kalau di tahun pertama kali penelitian pakai tenaga sendiri sih, karena belum punya kenalan mahasiswa ya. Dan biasanya kalau penelitian ya boleh ditanya ke mahasiswa yang saya mintain tolong, ada Mbak Sabrina, ada Mbak Sri Fatima sama Fitria. Pekerjaannya nggak ya, bukan saya menyesuaikan dengan kemampuan kamu ya, dengan posisi kamu semester sekian segala macam. Jadi saya tidak mau kamu ada di hal-hal yang kamu ini gimana ya, enggak lah ya. Pokoknya intinya mah di hal-hal yang standar lah, yang nggak terlalu sulit ya. Kalau nyuci alas segala macam saya nggak melibatkan kamu, karena ada beberapa peralatan itu yang mudah pecah segala macam. Jadi daripada nanti kalau pecah kamu saya marahi segala macam, mending saya yang tanggung jawab sendiri. Oke ya. Terus di bagian sini penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis. Ini kalau yang ini buat magister ya, ceritanya ini nggak masuk. Lalu yang ini PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa. Yang ini tadi, ini sama dengan penelitian tadi. Di sini ditanya roadmap-nya. Nah, jadi penelitian itu ada bidang kajiannya apa, dan ketika kita melampirkan sesuatu, penelitiannya harus berbau dengan keilmuan teknik kimia. Jangan sampai keluar dari itu. Pengabdian juga itu berurusan dengan keilmuan, karena mungkin dulu kan dosennya teknik kimia ini kan belum di teknik kimia kan, di prodi-prodi lain mungkin ya ngikutin keilmuan prodi tersebut mungkin ya segala macam. Tapi sebenarnya seyogyanya meskipun kita menumpang di prodi orang, tetaplah melakukan pengabdian yang mengikuti dengan keilmuan kita, sebenarnya itu ya. Oke, ini juga yang PKM melibatkan mahasiswa ya, apa saja. Terus kita juga harus melampirkan surat tugasnya. Kalau benar itu, takutnya kita asal aja ya, harus diberikan apresiasi. Nah, luaran capaian Tridharma ini ditanya IPK-nya nanti. Ini kan tahun kedua ya, harapannya sih mungkin sebelum kalian lulus tahun keempat itu dilakukan akreditasi lagi ya. Kalau misalnya naik, misalnya kita sudah set dengan B misalnya, baru kita maju. Tapi kalau misalkan nggak mumpun, jadi akreditasi itu tidak bisa dilakukan. Kalau dulu kan dia per 5 tahun, kalau sekarang diubah dengan skemanya Pak Menteri ya, Pak Nadiem maksudnya. Kalau misalkan nilainya kurang untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari C ke B gitu ya, itu mending nggak usah mengajukan. Jadi nggak ada urusan dengan tahun. Tapi kalau misalnya kita dalam waktu setahun misalnya ya, itu udah mampu bisa naik ke B atau ke A, itu boleh maju mengajukan seperti itu. Nah, tapi untuk mencapai itu semuanya butuh ini, dan kita diminta kalau B itu pasti harus ada lulusan. Jadi kita harus bisa memprediksi, misalnya gini, 2018 nanti prodinya, saya kan nggak tahu ya, saya atau siapa ya, bisa jadi orang lain nanti ya, harus bisa memprediksi siapa yang bisa lulus di tahun itu, dan dia akan nge-push. Karena misalnya kita prediksi 5 orang atau 24 orang yang lulus semua ya misalnya, dan itu harus kita buat di dokumen dan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu jatuhnya kayak gambling ya sebenarnya kita itu. Jadi kalau begitu kan berarti juga usaha dari dosennya, juga usaha dari mahasiswanya, tidak serta-merta prodinya doang ceritanya ya, seperti itu. Lalu ada prestasi mahasiswa, mungkin ini yang nanya nih segala macam ya, prestasi mahasiswa apa. Kalau kemarin saya yang masukin adalah beasiswa, karena saya rasa itu adalah salah satu prestasi mahasiswa, karena dia dapetin beasiswa itu juga lumayan ya, pakai perjuangan segala macam. Dan itu saya masukkan ke kategori prestasi akademik. Dan saya mohon minta tolong kalau misalnya kamu di grup, mbok ya gercep lah ya, merespon lah ya, membalas lah apa saja yang saya posting lah ya.
dan berkenan dalam ikut-ikut lomba yang saya kasih tahu, ya baik internasional maupun nasional yang kalian upload sendiri ataupun yang saya posting di grup WhatsApp. Jadi ini adalah salah satu poin yang di bagian mahasiswa. Nah, jadi kalau kamu hebat di dalam suatu himpunan, ya hebat aja dulu di sini ya. Kalau memang kamu bilang, Bu kapan kita B, nah pertanyaan saya, kamu kapan dukung prodi ini? Nah, saya kan tinggal balik ya. Jadi jangan sampai kamu bilang kamu pengen prodi ini B tapi kamu tidak berkontribusi. Lah kalau misalnya dosen nih penuh nih dokumennya, kamu nggak penuh, ya gimana? Karena ini kan penanya per poin juga ya. Jadi di sini ada tahun perolehannya. Tentunya kalau di akreditasi yang sekarang, berarti nanti setelah itu baru 2019 setelah Agustus ya kamu ikut lagi, baik lokal, wilayah, nasional ataupun internasional, prestasi yang dicapai apa. Mungkin kayak kemarin ada yang jadi 60 besar segala macam, ya silakan, ada sertifikat dan kawan-kawannya, ada berita acara, ada isi dan mungkin pengumuman dari email, itu bisa menjadi lampiran lah ya, sebagai bentuk kamu memiliki prestasi akademik. Ntar ya, minum dulu ya. Saya lagi males nulis ya, capek. Mau buat soal buat kamu ya, ujian ya. Terus ini buat D3 pada program, sarjana. Nah ini non akademik itu ya di luar dengan perkuliahan. Contohnya apa nih? Nari, puisi, ya mungkin ya macam-macam ya non akademik ini ya. Maksudnya saya nggak bisa, mungkin kamu ikut audisi idol berapa, 100 besar, 5 besar atau apa, ada itu segala macam ya tingkat ini. Jadi harus sering-sering ya, harus sering-sering ini. Nah untuk tahu info-info ini tentu kalau kita butuh internet ya, butuh akses untuk ke arah sana. Kita kan ingin berdekatan dengan dunia orang. Bagaimana caranya? Kita nggak punya uang naik pesawat, sekarang kita tidak punya uang buat naik angkot, maka internet yang akan mendekatkan kita. Lalu di sini efektivitas, produktivitas pendidikan ini juga sama ya. Jadi ini akan ditanya ya, masa studi lulusan seyoknya tuh 4-5 tahun sebenarnya. Dan di situ kita akan bertanya ya, selama 4-5 tahun itu bagaimana ya, harapannya sih 4 tahun agar tidak menjadi beban di prodi lah ya, karena kita harus ada rasio. Sekarang tuh saya punya mahasiswa tuh misalnya 24 sama 58, berapa tuh? 24 tambah 58, 82 ya kan, 24 tambah 58, berapa totalnya? 82. Sekarang dosennya ada berapa? 7 dosen. Berapa? 7 bagi 82, 12 hampir ya, 1:12 ya. Jadi 1 dosen akan mewadahi 12 mahasiswa. Itu masih bagus karena maksimalnya itu 1:25. Dan saya sudah set ini jangan sampai di sana. Misalnya kita nanti terima lagi mahasiswa 82 tambah 90 ya. Ini berapa nih? Jadi 172 versus 7 dosen. Berapa ini jadinya? Saya pakai ini lagi malas mikir ya. Sebentar. Mana cacu? 172 bagi 7. Ini dia. Wah, bahaya ya berarti ya. 1:24,5 tuh. Nanti 172 tambah 90, 262. Nah di sini tuh baru ada dosen baru, berarti misalnya dibagi 7. Hah, banyak banget. Bentar, 262 bagi 7, 77 coy. Itu adalah 1:37. Kalau kita ubah dia 267 bagi 8 nggak bisa, bagi 9 bagi 10, harus 11 dosen di sini. Kalau di sini dia harus 11 dosennya ya, berarti nambah sekitar 4-5 dosen.
Yaitu kalau besoknya 90 ya, atau kita drop ke 70, 2 kelas lagi nggak apa-apa ya, untuk menjaga ini ya, seperti ini ya. Ini kan juga belum tentu dia maksimal di 90 mahasiswanya, saya harap sih di bawahnya ya, agar saya harap dosennya bertambah ya, kemampuannya bagus-bagus ya, maksud saya bukan menjadi beban di prodi lagi yang kuliahnya ngacak-ngacak lah segala macam ya. Oke, ini kalau yang ini ideal 1:25 nya ya. Oke, selanjut jadi ada hitungannya ya segala macam, kenapa mahasiswa yang cuma sekian, sekian. Terus jumlah mahasiswa yang lulus, nah ini juga ditanya. Terus juga ini D3 ya, ini S1 nya ya, jadi pada tahun sekian berapa yang masa studinya segala macam. Oke, ini sama data ini. Terus daya saing lulusan nih, walaupun kita belum ada, nanti pas itu kan kita setting ya gambling tadi ya, dan itu juga dilacak. Nanti kita akan membuat study tracer, dan itu nanti pakai email afiliasi Unsika. Jadi saya harapkan email itu dipakai ya, karena itu akan ada kontribusi. Kamu udah lulus kan harus tetap berkontribusi dengan prodi, jangan kayaknya udahlah gue buang waktu aja ngapain gitu ya, toh juga di prodi gue begini bla bla bla. Gak bisa, kamu harus bisa, karena di sini kalau kamu pengen meninggalkan sesuatu buat adik tingkatmu, ini nih tujuannya buat generasi selanjutnya. Jadi kalau ada lulusan yang dia apatis dengan prodi, tinggalin aja, dia itu senior udah nggak benar ya. Jadi dia harus punya kontribusi ya, setidaknya study tracernya diisi, dia bekerja ya, bekerja belum bekerja harus dilaporkan ya, seperti itu. Jadi kalau alumni kamu ya acuh dengan prodi, menurunkan warisan ya, warisan lah ya nih. Jadi kalau dia acuh ya gimana kita mau buat akreditasi ini bagus. Jadi bukan hanya mahasiswa, alumni juga kontribusi ya, seperti itu. Jadi ini harus ditanamkan di diri kamu agar kamu paham kamu tuh kontribusinya long life, panjang ya. Jadi harus ngecek nih kamu udah lulus di mana, kerja di mana segala macam. Nah itulah peranan kita Kemen ngebuka ya, harapannya nanti di placement adalah ya bisa ngebuka slot buat teknik kimia, bisa juga di PTK segala macam. Nah sekarang gimana caranya ya, dengan cara kamu ya menghimpun kekuatan kamu, pelajari bahasa Inggris, pahami materinya segala macam. Sekarang kan bisa dengan rekaman, bisa kamu tonton ulang, bisa kamu pelajari kembali ya, dimanfaatkan itu. Internet lagi yang kita butuhkan ya, coba didengerin ke orang tuanya ya. Terus di sini juga program studi selanjutnya kita harus melacak dia ada di mana ya. Ingat ya, nomor handphone udahlah, berhentilah ganti-ganti nomor. Terus email juga, email ya pakai email yang afiliasi Unsika atau yang enggak afiliasi Unsika ya, tapi dua-duanya jalan. Terus di sini kesesuaian bidang kerja lulusan ditanya. Kamu tuh kerjanya di mana? Apakah wirausaha? Kamu apa? Ternyata dicek juga. Ya. Nah ini seperti ini jabatannya gimana. Saya juga sempat diminta ngisi sih waktu di teknik kimia Undip yang masih ada di grup. Jadi nanti kalau bisa dibuatin grup alumni lah, tetap di situ dia dibuat. Kalau enggak yang ngilang nanti ya. Di grup alumni itu juga ditanya sama Kak Prodinya, "Mbok diisi nih yang alumni nih udah kerja di mana nih, kejabatannya apa segala macam." Itu tuh untuk memberikan effort ya buat dia. Dan mungkin kan nanti kan semua dosen teknik kimia Undip itu akan sekolah S3. Ketika semua ada S3, S2-nya dibuka ya, semua akan lebih membaik lagi. Terus kinerja lulusannya gimana nih ya, ditanya apakah kerja di lokal, nasional, multinasional ya, segala macam ditanyakan. Nah terus ditanya kepuasan pengguna. Nanti orang yang gunain kamu tuh akan dimintakan kuesioner juga. Jadi ditanya ini lulusannya benar nggak nih, bagus nggak nih, sesuai nggak nih, jangan-jangan cuma rusakin aja di sana ya. Itu kan ditanya pertanggungjawabannya ya. Nanti maksud saya gini, misalnya ada yang kurang, harusnya tuh yang bagian sini tuh harus diperdalam, ternyata enggak. Nah nanti kita yang akan menindaknya di sebelah sini ya. Dan tentu pertanyaannya nggak hanya etika ini, nanti dijabarin bagian etika berapa pertanyaan, ini bagaimana pertanyaannya, dan itu yang akan kita berikan. Ya kita pasti submission ke kamu lah, kirim kepuasan penggunanya dari kamu yang kerja di sana dan berikan ke atasan kamu ya. Jadi kayak kamu tetap dimonitorin lah ya. Nah ini bagian mahasiswa luaran penelitian. Nah ini kemarin kan saya minta kamu review artikel dari teknik penulisan ilmiah. Kenapa? Ini loh kamu tuh kosong di sininya kalau sayangannya. Jadi sekarang tuh nanti mahasiswa angkatan 2020 kan masih saya lah, semoga yang ngajar tetap saya.
Jadi selain luarannya itu laporan skripsi, penelitian, KP, dan ada misalnya nanti 90 ya, timnya per 4 orang lah ya, kebanyakan kalau 10. Berarti nanti panen 20 artikel, review artikel. Nah, itu harus diminta. Ya. Karena kalau nggak gitu kita kan mau ngejar nih, mau berapa tahun kita mau ubah jadi B. Nah, ini kamu juga ngejar. Kami juga ngejar kok, ada bagian dosen juga sama. Nanti dosennya kamu tinggal nunjuk, kamu buat dulu papernya juga berkaitan dengan teknik kimia, review artikelnya, karena kan kamu belum penelitian. Kalau yang udah penelitian pasti kearahkan ke sini. Nah, kalau publikasi nggak hanya publikasi, pasti ditanya citasinya ya. Nanti dosennya juga membantu gimana caranya submission, gimana yang ini, dia bantuin juga jurnal mana nih yang mau dituju, mau siapa nih, segala macam ya, ditujukan ke sana. Jadi bukan kamu sendirian perginya, enggak, ini dibantuin dosen. Ya misalnya, Bu, saya udah ada artikel ini buat dibantu, dicek ini sekarang, dan dia jadi dosen pembimbing kamu. Jadi nanti nama bagian belakangnya ada di dosen. Corresponding tone itunya bisa jadi tetap kamu. Nanti tetap ada email tambahan lah, email dosen, jadi bentuk pertanggungjawabannya juga ada di dosen. Jadi tulisan itu jangan sampai tulisan asal, tulisan tetap bagus ya, segala macam. Nah, terus ada juga yang ini seminar. Kemarin kan kita mencoba ya, mau seminar cuma lagi pandemi segala macam. Saya tuh harapan ini bisa masuk sebenarnya ya. Ada ya, nanti kalau misalnya ada yang seminar dengan online, kita ikut lah ya, seminar yang kayak pengabdian online. Jadi kamu bisa nyampein paper kamu dengan baik dan benar di sana. Nah, di situ tuh kamu jadi beranah ya. Jadi situ oke-nya kamu menurut saya. Terus di bagian sini nih koran ya, kamu nulis tuh hasil apa namanya, publikasi ilmiah nih, nulis nih di koran segala macem ya. Ini kan kalau ini kan koran wilayah berarti Radar, kalau nasional tuh apa, Republik, apa itu, saya lupa, Kompas seperti itu ya. Masa internasional mungkin ya websitenya di sana segala macamnya, di luar sana ya. Ini juga diminta ya, kalau saya sudah menulis satu di wilayah ya, di koran Radar Karawang, Bekasi, sorry Bekasi kota ya. Kok Bekasi kota sih, koran Bekasi, koran Bekasi ya, punyanya kabupaten. Belum ke arah sini, saya belum ada tulisannya ya. Setidaknya tuh udah ada ya di sini nih, dan akan ditargetkan lah ya, nanti akan dibuat floating lagi sama saya. Setelah akreditasi ini kita akan kejar untuk menuju yang hal yang bagus, yaitu B mungkin ya. Karena juga kebutuhan Unsika mau menuju kayak ITB, UGM kok sekarang ya. Jadi kamu harus kontribusi. Jadi ada kalau untuk menjadi BLU kayak ITB, UGM itu sekarang bukan BLU ya, yang kayak UGM lah ya, kayak Undip lah ya, BLU itu ya. Dia mohon maaf ya kalau misalnya saya salah ya, Undip, BLU atau PTMBH ya. Jadi kalau minimal dia 60% program studi yang ada di kampusnya itu harus A. Ya setidaknya kita di B lah ya, naik dulu naik satu gitu ya. Atau bisa melejit, tapi gimana caranya ya, kita hitung semua berapa kebutuhan kita. Nah, ini program studi sarjana enggak, sarjana terapan ini kita enggak ya, bagian pagelaran ini. Terus, nah ini ditanya, oh ini S2, mahasiswa mah enggak ada. Yang S1, sorry ya. Yang ini diploma, ini enggak lewat. Lihat ininya ya. Terus yang ini, ini ikut luaran penelitian atau PKM. Nah, kalau yang ini mungkin sulit ya kamu paten ini, karena dia mungkin bisa menahan sampai 4 tahun pengalaman. Kemarin di S2 2014 atau 2015 ngajuin, baru terbit 2019. Emang agak panjang paten. Tapi kalau HKI itu bisa dengan proses yang lebih 2 sampai ini. Dilihat aja kebutuhannya apa. Mungkin saya bisa